Bismillahirrahmanirrahim. Di semester 2 kelas 12 ini tentu kita akan belajar mengenai struktur, tata nama, sifat, isomer, kemudian mengidentifikasi dan juga bagaimana sih kegunaan senyawa dari beberapa senyawa misalnya haloalkana, amina, alkoksialkana, dan lain sebagainya. Namun tentu teman-teman semuanya juga harus mengingat terlebih dahulu kita akan belajar kembali mengenai alkana. Nah, karena ini merupakan dasar untuk teman-teman dapat belajar di penamaan senyawa-senyawa yang lainnya. Maka hari ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai alkana. Lalu, memangnya ada gak sih alkana dalam kehidupan kita? Alkana in our life, dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus belajar kimia? Kenapa kita harus belajar terkait dengan kimia organik? Alright? Kenapa kita harus belajar tata nama senyawa? Kenapa kita harus tahu? Karena mereka dekat dengan kita, tentu. Yang paling sering atau yang paling dekat dengan kita tentunya ada di gas LPG. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau kita punya ilmu, ternyata ini sangat menyenangkan dan luar biasa, subhanallah. LPG ini terdapat 3 unsur dari alkana. Ini ada metana, C1 ya, C-nya ada 1 dan H-nya ada 4, CH4. Kemudian propana dan juga butana. Ketiga senyawa tersebut ada dalam satu contoh, yakni dalam gas LPG. Kemudian ternyata teman-teman kan kalau misalnya jajan, beli cilok, alright, kemudian seblak, bakso, apalagi lumpia basah, itu menggunakan sebuah plastik. Penyusun plastik itu ternyata merupakan etana atau C2H6. Betul. Kemudian teman-teman juga kalau misalnya berangkat ke sekolah, berangkat untuk pergi mengantar orang tua, pergi ke pasar, kemudian berangkat ngaliwut bersama teman-teman kelas, pasti menggunakan motor atau mobil. Nah, bahan baku atau bahan bakar penyusun bensin ternyata dari oktana atau C8H18. Selain itu, teman-teman yang cantik-cantik dan manis di sini, yang sering menggunakan lip balm, sunscreen, right? Kemudian bedak padat atau bedak tabur, penyusun-penyusun kosmetik, itu ternyata terdapat di dekana atau C10H22. Ibu, kenapa di sana ada C1, ada C3, atau propana, ada yang C-nya 4, ada yang C-nya 10. Itu memang diatur dalam alkana menurut tata nama IUPAC. Tapi sebelum kita mendalami terkait dengan alkana, bagaimana sih tata nama organik ini berkembang? Memang ada sejarahnya, Bu? Of course, ada. Sejarahnya adalah dimulai pada pertengahan abad ke-19, teman-teman semuanya. Pada saat itu banyak sekali senyawa organik yang sudah ditemukan, tapi tidak diketahui strukturnya, dan juga tidak diketahui namanya. Sehingga, ya, senyawa-senyawa organik ini diberikan nama secara ilustratif. Kenapa, Bu, secara ilustratif? Yakni karena didapatkan dari asal-usulnya dari mana. Ada juga yang diberikan nama terkait dengan sifatnya. Ada juga ternyata yang diberikan nama berdasarkan ahli kimia yang pertama kali menemukan senyawa tersebut. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita beri contoh deh. Ada contohnya adalah asam formiat atau bahasa kimia HCOOH atau HCO2H. Nah, asam formiat ini diperoleh dari penyulingan semut merah. Makanya, ternyata asam formiat ini diambil dari bahasa Latin, yaitu formica, artinya semut. Nah, kenapa semut? Karena didapatkan dari hasil penyulingan semut merah. Ada juga beberapa nama trivial atau nama yang lazim dipakai. Contohnya adalah Cubana.
Bisa dilihat ya di gambar. Ada prismana. Lucu kan ya? Nah, ini yang paling lucu nih terakhir. Basketena. Basketena. Mungkin karena di bagian bawahnya tuh mirip dengan bola basket maybe. But I don't know. I don't know. Nah, karena banyak sekali pada akhir abad ke-19 tersebut nama-nama yang tidak lazim dan juga nama-nama yang nyeleneh atau nama-nama yang aneh, sehingga dibuatlah nama Jenewa atau sistem IUPAC. Nah, Jenewa ini merupakan konferensi pertama yang diadakan di Jenewa. Jadi Jenewa ini merupakan nama tempat. IUPAC ini singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry, yakni sebuah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Sehingga teman-teman dapat dilihat di tabel 3.1 ini ada 10 alkana rantai lurus. Bisa dilihat ya, ada dari karbon, jumlah karbonnya ada 1 sampai 10. Kemudian bisa dilihat juga strukturnya bagaimana. Kalau misalnya karbonnya ada 1, berarti strukturnya CH4. Namanya adalah metana. Ini sudah paten ya, jadi sudah tidak bisa dirubah lagi oleh kita. Atau juga kalau misalnya karbonnya tuh ada 2, karbon tuh C ya, dilambangkan dengan huruf C. Ada 2, CH3. CH3 namanya adalah etana. Jadi kalau kita membandingkan antara nama trivial, nama lazim, dengan nama IUPAC, nah, kalau nama trivial atau nama lazim itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan dengan nama panggilan. Misalnya, Iqbal, ya, nama IUPAC-nya adalah Iqbal, nama bakunya adalah Iqbal. Tapi nama panggilan atau nama trivialnya adalah Boy. Ya, seperti itu. Dan nama trivial atau nama lazim ini dapat diambil dari struktur senyawa tersebut atau dari sifat senyawa tersebut atau dari nama ahli kimia yang menemukan senyawa tersebut. Sampai sini dapat dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat nih di tabel 3.1, semua akhiran itu ana, metana, etana, propana, butana, pentana, sampai ke dekana. Itu akhirannya ana. Nah, karena nama-nama IUPAC ini menggunakan versi Indonesia-Malaysia. Karena kalau misalnya menggunakan versi English, itu akhirannya ENA. ENA. Nah, ada juga ternyata sejarah yang luar biasa penting untuk kita ketahui bersama, yakni 4 nama pertama dari nama trivial atau dari metana, ya kita urutkan, metana, etana, propana, sampai ke butana. 4 nama pertama itu diambil dari nama trivial. Contoh, yang pertama, kalau misalnya metana, kita ambil contohnya metil alkohol, CH3OH. Nah, metil alkohol ini, metilnya kita ambil metil. Ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu meti anggur, haile kayu. Jadi metil alkohol atau CH3OH ini dapat diperoleh dengan memanaskan kayu dalam vakum atau atmosfer inert. Bahkan teman-teman, sampai sekarang metil alkohol ini disebut-sebut juga dengan anggur kayu. Gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, paling atas, dapat dilihat oleh teman-teman semuanya. Etana atau CH3. Atau bisa juga disingkat sama teman-teman, nanti bisa jadi C2H6. Nah, etana ini ternyata berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyala atau berkobar. Kenapa, Bu? Kenapa ya, Bu, bisa disebut etana? Kenapa bisa diambil berkobar atau menyala? Karena etana ini sifatnya mudah sekali terbakar. Oke, lanjut ke contoh ketiga, yakni propana atau C3H8.
Contohnya seperti apa? Contoh dari propana adalah asam propionat dengan strukturnya CH3, CH2, COOH. Nah, propionat ini diambil dari bahasa Yunani, yakni propion. Dibagi lagi menjadi dua kata, proto dan pion. Proto adalah pertama, pion adalah lemak. Jadi asam propionat ini sebenarnya dapat diambil dari lemak, teman-teman semuanya. Oke, kemudian contoh yang terakhir dari 4 nama trivial tersebut adalah butana. Butana itu ada berapa C-nya? Ada 4, betul. Nah, butana ini diberi nama dari asam butirat atau penyusun berbau dari mentega tengik. Tahu ya, tengik itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Latin, itu diambil dari kata butirum, yang artinya mentega. Jadi butana ini bisa diambil dari mentega. Nah, itu adalah 4 nama iupak pertama yang ternyata diambil dari nama trivial atau nama lazim. Kemudian, kalau misalnya nama iupak 5 ke atas, itu diambil dari bahasa Yunani, terkhusus dari angka-angkanya. Misal, kalau C-nya ada 5, namanya apa? Betul, pentana. Ternyata pentana itu kalau angka Latin adalah penta, artinya 5. Sampai sini sudah dipahami ya? Oke, kalau gitu mari kita mencoba soalnya. Oke. Coba kita lihat gambar yang pertama. Ini ada CH3, CH, CH2, 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 CH3. Kemudian di atas juga ada CH3. Kita hitung ada berapa karbon atau C sih di sini. Kita hitung satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karbon. Namun, teman-teman, dalam penulisan tata nama, ini kita harus menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Bu, bagaimana cara menentukan rantai terpanjang? Rantai terpanjang itu kita menghitung jumlah C yang paling banyak. Semua kemungkinan kita hitung. Oke, kita coba ya satu persatu. Kalau misalnya kita hitung dari bawah dulu aja ya, dari bawah dulu dari sini. Ada berapa ya C-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Tapi Bu, kenapa kalau yang atas gak dihitung? Coba kita hitung kalau misalnya ke atas. Berarti dari karbon paling kiri nih. 1, 2, kemudian kita hitung ke atas. 3. Hanya ada 3 karbon. 6 berbanding 3 masih menang 6 kan ya? Oke, Bu, coba deh hitung yang dari atas ke bawah ke pinggir. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama-sama 6. Jadi, kita boleh untuk mengambil rantai terpanjangnya dari pinggir kiri ke kanan, atau boleh juga teman-teman dari atas ke bawah baru ke kanan. Tapi kita akan contohkan dari kiri ke kanan saja, sehingga CH3 ini akan disebut dengan gugus alkil. Gugus alkil. Jadi gugus alkil ini di luar rantai utama. Nah, pertama kita akan menentukan
menuliskan terlebih dahulu nama dari rantai utama atau rantai terpanjang. Jadi ada berapa? Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nih di tabel 3.1. Kalau jumlah karbonnya ada 6, namanya apa ya? Heksana. Betul, namanya adalah heksana. Tapi Bu, di sini coba lihat lagi. Ada gugus alkil. Ya, kalau misalnya ada gugus alkil, kita hitung gugus alkilnya ada berapa. Ada 1, CH3. Betul ya, ada 1, CH3. Sehingga kita lihat di tabel 3.2. Kalau hanya ada 1 CH3 saja, namanya adalah metil. Udah inget ya, ditulis dulu, catat dulu. Metil. Kemudian kita lihat, ini gugus alkil ada di rantai nomor berapa? Rantai utamanya di nomor berapa? Kan kita tadi sudah kasih nomor 1, 2, 3, sampai 6. Kita hitung lagi atau ya. 1, 2. Oh, ada di nomor 2, Bu. Sehingga kita akan menuliskan 2, kemudian nama gugus alkilnya apa tadi? Metil. 2, metil, dan nama rantai terpanjangnya adalah heksana. 2 metil heksana. Namanya seperti itu. Mudah ya. Jadi dituliskan terlebih dahulu gugus alkilnya, baru ke rantai terpanjangnya. Diingat-ingat saja ditulis tabel 3.1 ini dan juga 3.2 ini. Oke, kita next. Kita punya, kalau ini contoh yang tadi ya, yang kiri paling atas, contoh yang tadi 2 metil heksana. Kemudian kita lihat ke contoh yang kedua, yang bersebelahan dengan tanda tanya. Ini apa ya nama senyawanya? Nama alkananya apa ya? Coba kita hitung bareng-bareng, misalnya dari sini, dari kiri, dari karbon paling kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6. Coba kalau kita hitung juga ke bawah, ke gugus cabangnya. Apakah lebih dari 6 atau justru kurang dari 6? Atau sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata masih sama. Sehingga untuk penomorannya, teman-teman bebas boleh untuk lurus atau ke bawah. Berarti dari sini ya, Bu, penomorannya dari sebelah kiri. Tidak. Kenapa tidak, Bu? Karena untuk penomoran itu harus paling dekat dengan gugus cabang. Cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di sebelah kanan, betul? Maka penomorannya harus dimulai dari sebelah kanan. Teman-teman, penomorannya mau lurus seperti contoh yang tadi mah enggak. Mau dari cabang ke atas kemudian ke kiri juga boleh. Kita contohkan saja dari yang paling lurus ya. Berarti kita penomorannya dari sebelah kanan sayang. Sebelah kanan baru ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya tetap heksana karena karbonnya ada 6. Kemudian kita lihat cabangnya ada di nomor berapa? 1, 2. Cabangnya ada di nomor 2. Cabangnya gugus apa? Karena karbonnya ada 1, CH3, maka namanya metil. Nah, maka namanya 2 metil heksana. Oh, ternyata masih sama ya, Bu. Kayak contoh yang tadi. Ternyata masih sama. Jadi, mau penomorannya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, itu diperbolehkan, tapi harus melihat juga gugus alkil yang paling terdekat dari nomor berapa. Begitu. Jadi, 2 metil heksana ternyata bisa kita gambarkan dengan 2 cara.
Bisa seperti yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian, kalau misalnya senyawa ini, kira-kira namanya apa ya? Ini ada berapa karbon? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon pada rantai utama dan juga ada 1 gugus. Tapi ini gugusnya ada di nomor 1. Apakah tetap dihitung sebagai cabang atau justru dianggap sebagai rantai utama? Coba tentukan sama teman-teman. Atau namanya tetap 2-metil heksana seperti contoh yang tadi. Silakan untuk didiskusikan, dipelajari dan dipahami. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.